Kalian orang yang kesulitan gambar jari? Mungkin gambar tangan kalian masih amburadul dan jarinya belepotan. Jadi sebenarnya itu karena kalian masih kurang paham nih soal anatomi jari. Tapi tenang aja, saya Jonathan Iman alias Maca Gelato. Dan aku Marcella, maskot favorit kalian. Dan ini akan jadi menu kita hari ini. Bicara soal jari, kita harus tahu dulu nih bentuk tangan sebenarnya itu kayak gimana. Ukuran-ukurannya sama kayak anatomi tubuh. Nah, perhatiin sebenarnya tangan itu kita bisa bagi jadi dua bagian yang sama besar nih. Jadi dari ini ya palmnya kita itu sama seperti panjangnya si jari tengah. Jadi ini setengah bagian jadilah satu bagian tangan. Panjangnya itu segitu kira-kira. Oh iya, tanganku juga begitu. Berikutnya, kita bisa langsung pecah aja nih tangan ini jadi bentuk-bentuk dasar. Nah, kalau kalian inget di video-video sebelumnya, seperti di video yang saya link di atas ini, itu kan saya sempat bilang tuh, kalau misalkan kita bisa pecah sesuatu tuh jadi 3 bentuk dasar, yaitu bulat, kotak, sama segitiga. Nah, tangan pun demikian. Jadi kita bisa bikin ini tuh jadi kotak-kotak gini aja nih. Ini akan mempermudah kita untuk paham kira-kira tangan itu dibentuk sama bentuk-bentuk apa aja sih. Jadi jangan biasain untuk langsung mikirin gambar tangan kayak gimana gitu. Cobalah dulu pikirin untuk dipecah dulu. Kira-kira objek yang mau kalian gambar itu terdiri dari bentuk apa aja. Nah, itu akan mempermudah kalian. Oh ya, kalau aku perhatiin itu kan ruas jari kita ada 3 tuh. Tapi kalau style-style manga, anime atau kartun gitu, biasanya mereka ruasnya kayak nggak nyampe 3 deh. Oke, baru aja saya mau jelasin itu. Jadi, jari kita tuh memang sebenarnya terdiri dari 3 ruas nih kayak gini. Ruas yang bawah ini ya, jadi 2 ruas bawah ini, itu ukurannya tuh sama. Jadi yang atas tuh kecil sendiri. Tapi kalau kalian mau bikinnya 2 ruas aja, itu nggak masalah. Karena itu style kalian masing-masing, itu nggak apa-apa. Oh, oke, paham. Oke, selanjutnya buat telapak tangan nih. Saya selalu suka banget nih untuk analogiin telapak tangan itu sebagai tempatnya French fries. Jadi ini akan mempermudah kita juga untuk imajinasiin kira-kira kalau misalkan tangannya itu arahnya ke sini gimana sih bentuknya, kalau ke sana gimana sih bentuknya gitu. Jadi bentuknya itu akan sama aja kayak kita miring-miringin French fries gitu tempatnya. Nah, jadi kita taruh dulu arah telapak tangannya, baru kita masukin kentangnya. Kentangnya di sini adalah jari-jari kita. Aku nggak pernah kepikiran loh soal itu. Ini bisa mempermudah kita bayangin dimensi tangan juga ya. Yap, benar. Jadi pokoknya diingat aja terus analoginya waktu kalian gambar tangan. Itu akan mempermudah kalian. Selanjutnya kita akan latihan bikin tangan nih. Kalian bisa ikutin juga ya, mau pakai kertas sama pensil nggak apa-apa, mau digital pun nggak apa-apa. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelasin, kita bentuk dulu tangannya itu sebagai bentuk-bentuk dasar. Jadi kotak, bulat, sama segitiga. Ini kita bikin dulu tadi base-nya ya. Jadi palmnya, telapak tangannya itu sebagai tempatnya French fries. Baru sekarang saya lagi masukin kentang-kentangnya nih, yaitu jari-jarinya ke dalam box French fries-nya. Lihat tuh, kelihatan kayak French fries kan? Nah, ini tuh pokoknya bayangin aja kayak gitu. Abis itu kita terusin aja nih. Ingat, ukuran tangannya, kelingking kita itu pendek. Abis itu jari manis sama jari telunjuk itu kira-kira sama tingginya ya. Dan paling tinggi itu adalah si jari tengah. Jadi waktu kalian masukin kentangnya juga ingat aja itu posisi-posisinya, tinggi-tingginya juga. Nah, ini misalkan mau dibuat ke angle yang lain, berarti kan kayak gini nih. Boxnya itu kayak kebuka gitu, isinya kelihatan. Nah, kalau misalkan kayak gini, bisa kita ukur dulu nih kira-kira sebesar apa kentang-kentangnya, baru kita bisa langsung masukin aja. Nah, kalau yang tadi itu kan kentangnya saya buat lurus gitu ya. Bener-bener kayak menyerupai kentang banget jari-jarinya. Nah, kalau misalkan ini kita mau buat jarinya lebih lebih menekuk gitu, lebih bergerak. Pokoknya bayangin aja kentangnya itu kalian tekuk-tekuk gitu, jadi kayak sedotan.
Jadi pokoknya tetap sama aja cara buatnya ya. Mulai dari bikin boxnya dulu, boxnya si kentang, yaitu telapak tangannya kita. Habis itu kita bikin jempol itu pakai segitiga ya. Jadi supaya dia itu kan lebih keluar gitu. Baru masukin kentang-kentangnya, yaitu jari-jarinya. Nah, perhatiin juga lebar-lebar jarinya. Jarinya itu kalau misalkan perspektifnya normal, jadi dilihat dari depan, dia itu lebarnya akan sama kayak gambar saya yang pertama tadi. Tapi saat dia itu mulai muter-muter gitu ya, pasti jari yang kelihatan paling depan, dia itu akan kelihatan paling besar. Yang lain dia akan makin ketutup, sampai paling ujung dia itu akan ketutup. Soalnya kan jari itu kan kalau dilihat dari samping dikit aja gitu ya, dia itu kan langsung udah saling menutup satu sama lain tuh. Jadi itu diperhatiin juga. Nah, latihan kayak gini, ini gampang banget kalian lakuin, bisa kalian lakuin dimanapun juga. Kalian bisa mikir aja gitu atau peragain aja pakai tangan kalian mau posenya kayak gimana. Abis itu kalian coba pecah kayak gini. Jadi bentuk-bentuk dasar, jadi sketsa simple kayak gini. Nah, ini akan memperdalam pemahaman kalian nih soal bentuk tangan. Dan lama-lama ini akan membuat kalian makin terbiasa waktu menggambar tangan. Jadi kalau misalkan ini kalian gambarnya sambil ngeliatin contoh gitu, kalau kalian udah sangat terbiasa, kalian bisa gambar nggak pakai contoh. Jadi bisa langsung kebayang tangannya kalau dilihat dari sini kayak gimana sih, kalau dilihat dari sana kayak gimana sih gitu. Tapi untuk mulanya ya, jadi jangan nggak pakai contoh dulu. Usahakan pakai contoh dulu supaya kalian bisa tahu bayangan yang bener kayak gimana dulu gitu. Nah, ini kalian bisa lakuin ini kalau bisa, kalau ada waktu setiap hari gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada waktu, nggak apa-apa, sesering mungkin. Nah, kalau bisa sehari kalian coba bikin mungkin sekitar 5 menit lah ya. 5 menit cukup, 5-10 menit tiap hari. Kan simpel nih bikin tangan. Jadi nggak usah bikin mungkin 10 tangan atau 5 tangan, nggak usah dibikin kayak gitu. Tapi pokoknya dalam 5 menit atau dalam 10 menit itu kalian bisa dapat berapa jenis tangan sih? Nah, itu yang kalian kejar. Nanti kalian bisa lihat hari per hari perkembangan kalian. Apakah dalam 5 atau 10 menit itu jumlah tangan yang kalian buat bisa makin banyak atau enggak? Nah, jadi kalian bisa track progres kalian sendiri gitu. Soalnya bagaimanapun juga kalian itu, kita semua gitu ya, itu berkembang itu punya pace-nya masing-masing. Kita nggak akan berkembang dalam pace yang sama. Nah, makanya yang bisa tahu perkembangan kalian itu adalah diri kalian sendiri. Jadi kalian harus track terus progresnya kalian supaya kalian bisa tahu udah seberapa jauh sih kalian berkembang. Nah, ini kan kayak gini ya. Jadi dibuat simple-simple aja. Habis itu nanti kalian bisa lihat perkembangannya di hari-hari ke depan. Untuk awal-awal mungkin tangannya yang simple-simple aja posenya ya, yang sehari-hari. Nah, baru untuk kalau misalkan kalian lihat kalian udah mulai terbiasa gitu ya, udah mulai bisa bikin banyak banget dalam 5 atau 10 menit, kalian bisa mulai coba pose-pose tangan yang jarinya tuh aneh-aneh, yang bermacam-macam gitu lah ya. Itu kalian bisa cari aja, referensinya banyak di internet. Di situs manapun gitu, boleh kalian bisa cari. Pokoknya kuncinya latihan terus dan sabar. Karena perkembangan itu tuh butuh proses ya, nggak bisa langsung instan. Nah, ini latihan kayak gini bisa kalian lakuin setiap hari. Dan jangan takut salah. Kalau misalkan ada yang salah-salah dikit, nggak masalah. Nanti juga kalian akan terbiasa. Oh
Oke deh, kalau gitu mungkin itu aja dulu untuk hari ini. Semoga kalian menikmati video yang tadi dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah ya. Kalau ada yang ingin kalian ketahui seputar digital art, kalian bisa langsung aja tanyain di kolom komentar di bawah dan kita akan bahas itu di video-video selanjutnya. Bye bye.